Apakah masih ada suku yang hidup tanpa teknologi, tanpa alat modern, dan masih menjaga hutan sebagai bagian dari jiwa mereka? Suku Baiga adalah jawabannya. Suku kuno yang hidup seperti waktu berhenti. Mulai dari tato ritual yang penuh makna, rambut dreadlock alami yang dianggap suci, hingga cara hidup yang menyatu dengan alam, semua ini masih mereka jalani sampai hari ini. Semakin modern dunia kita, semakin misterius kisah mereka. Siapa sebenarnya suku ini? Dan sampai kapan tradisi mereka bertahan? Kalau kamu penasaran dengan budaya unik, misteri sejarah, dan fakta langka seperti ini, dukung terus channel Cari Tahu. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang tahu cerita luar biasa ini. Karena semakin banyak kita tahu, semakin banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Di tengah hutan lebat India, terutama di wilayah Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, dan Jharkhand, terdapat sebuah komunitas kuno yang dikenal dengan nama suku Baiga. Mereka sering disebut sebagai penjaga hutan tertua India, karena cara hidup mereka sangat erat dengan alam, bahkan hingga kini, sebagian besar dari mereka masih mengandalkan tradisi leluhur dan menolak modernisasi. Suku Baiga dipercaya sebagai salah satu kelompok masyarakat paling tua di India. Banyak peneliti meyakini bahwa mereka sudah ada jauh sebelum munculnya kerajaan besar, peradaban kuno, atau sistem pertanian modern di wilayah India Tengah. Hal ini membuat Baiga sering disebut sebagai salah satu keturunan asli penghuni awal India. Bagi suku Baiga, identitas mereka tidak ditentukan oleh kota, teknologi, atau perkembangan budaya modern. Mereka menyebut diri sebagai anak hutan, karena sejak dulu kehidupan mereka hanya bergantung pada alam, makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan bahkan kepercayaan spiritual semuanya berasal dari hutan. Suku ini tidak melihat diri mereka sebagai petani modern yang mengolah tanah dengan alat, apalagi sebagai penakluk wilayah. Sebaliknya, mereka merasa sebagai penjaga bumi dan roh leluhur. Tanah, pohon, sungai, dan hewan bagi mereka bukan benda yang dapat dimiliki atau dieksploitasi, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Konsep identitas ini tidak hanya membentuk budaya mereka, tetapi juga cara mereka memahami dunia, hidup sederhana, menyatu dengan alam, dan menjaga tradisi yang diwariskan leluhur tanpa mengubahnya. Bagi suku Baiga, hutan bukan hanya tempat tinggal, tetapi merupakan jiwa kehidupan yang menghubungkan manusia, leluhur, dan alam semesta. Setiap bagian dari alam memiliki makna spiritual yang mendalam. Mereka percaya bahwa setiap pohon memiliki roh penjaga, sungai memiliki kekuatan gaib, dan hewan bukan sekadar sumber makanan, tetapi saudara yang hidup berdampingan dalam satu harmoni. Karena keyakinan itu, Baiga memiliki aturan adat yang ketat dalam memanfaatkan alam. Mereka tidak pernah membajak tanah dengan alat besi, karena dianggap dapat melukai tubuh bumi. Mereka juga menolak menebang hutan secara besar-besaran atau mengambil hasil hutan lebih dari yang diperlukan. Dalam sistem pertanian, mereka menggunakan metode tradisional shifting cultivation atau ladang berpindah, di mana lahan yang telah dipakai akan dibiarkan pulih secara alami sebelum digunakan kembali. Cara ini mencerminkan keyakinan mereka bahwa alam harus diberi waktu untuk bernafas, tumbuh kembali, dan tetap seimbang. Hingga kini, hubungan spiritual ini menjadi inti dari filosofi hidup suku Baiga. Hidup selaras dengan alam, bukan menguasainya. Salah satu ciri paling dikenal dari masyarakat Baiga adalah tradisi tato ritual yang diwariskan turun-temurun. Hampir seluruh perempuan Baiga memiliki tato di tubuh mereka, mulai dari wajah,
lengan, hingga kaki. Tato ini bukan sekadar hiasan atau bagian dari fashion, tetapi memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan budaya dan spiritualitas suku tersebut. Bagi perempuan Baiga, tato adalah penanda kedewasaan yang menandai perubahan status dari anak-anak menjadi bagian dewasa dalam komunitas. Simbol identitas budaya yang menunjukkan asal-usul mereka, klan, serta peran dalam masyarakat. Perlindungan spiritual dipercaya mampu menjaga tubuh dan jiwa dari roh jahat, penyakit, dan energi negatif. Proses pembuatan tato dilakukan menggunakan metode kuno tanpa alat modern. Jarum tradisional dari duri atau logam sederhana digunakan untuk menusuk kulit, sementara tinta berasal dari campuran jelaga, abu kayu, dan cairan herbal. Prosesnya sangat menyakitkan, tetapi dianggap sebagai ujian kekuatan dan pengorbanan bagi leluhur. Bagi suku Baiga, tato bukan hanya simbol keindahan, tetapi juga warisan budaya yang mengikat mereka dengan sejarah, tanah, dan roh leluhur. Di antara ciri khas suku Baiga yang unik, gaya rambut perempuan mereka menjadi salah satu simbol budaya yang paling mencolok. Banyak perempuan Baiga memiliki rambut gimbal alami atau dreadlocks, bukan sebagai tren atau gaya modern, tetapi sebagai bagian penting dari keyakinan leluhur mereka. Bagi masyarakat Baiga, rambut memiliki makna spiritual yang sangat kuat. Mereka percaya bahwa rambut adalah penyimpan energi, kekuatan batin, dan identitas diri. Karena itu, rambut tidak boleh dipotong sembarangan atau diubah hanya untuk tampilan estetik. Gimbal yang terbentuk secara alami dianggap sebagai wujud penerimaan terhadap alam dan hubungan dengan roh penjaga mereka. Rambut gimbal ini biasanya tidak dibuat dengan teknik khusus. Perempuan Baiga hanya membiarkan rambut tumbuh dan mengikatnya dengan kain atau hiasan sederhana. Seiring waktu, rambut akan menggumpal dan membentuk dreadlock secara alami. Bagi mereka, proses ini adalah simbol kedewasaan, pertumbuhan spiritual, dan kedekatan dengan alam. Gaya rambut ini bukan hanya bagian dari penampilan, tetapi juga identitas budaya yang membedakan perempuan Baiga dari kelompok masyarakat lainnya. Hingga hari ini, gaya rambut dreadlock alami tetap menjadi bagian dari kehidupan dan tradisi yang mereka banggakan. Kehidupan sehari-hari suku Baiga sangat sederhana dan masih bergantung penuh pada alam. Mereka tidak membangun kota atau desa besar, melainkan hidup di pemukiman kecil yang dekat dengan hutan, sungai, dan sumber daya alam. Aktivitas mereka mengikuti ritme alam, mulai dari berburu, mengumpulkan makanan, hingga melakukan ritual spiritual. Makanan utama suku Baiga berasal dari hasil hutan, seperti buah-buahan liar, jamur, kacang hutan, dan tumbuhan yang dapat dimakan. Mereka juga mengonsumsi berbagai umbi, akar, dan tanaman liar yang mereka gali menggunakan alat sederhana. Selain itu, jagung, biji-bijian, dan madu liar menjadi sumber energi penting dalam kehidupan mereka. Madu bahkan dianggap makanan istimewa yang memiliki nilai ritual dan kesehatan. Selain sebagai pemburu dan pengumpul makanan, suku Baiga dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman obat. Mereka dianggap sebagai penyembuh herbal alami, mampu meracik ramuan untuk mengobati luka, demam, gigitan hewan, hingga penyakit tertentu. Semua dilakukan tanpa bantuan medis modern. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan dengan alam selalu menjadi dasar keputusan, kebiasaan, dan tradisi. Alam bagi suku Baiga bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga guru, pelindung, dan sahabat. Itulah sekilas tentang kehidupan, tradisi, dan budaya unik dari suku Baiga, suku kuno yang hingga kini masih menjaga hubungan kuat dengan alam dan warisan leluhur mereka. Di tengah modernisasi dan perubahan zaman, keberadaan suku Baiga mengingatkan kita bahwa ada cara hidup lain yang lebih dekat dengan bumi, penuh rasa hormat, dan selaras dengan lingkungan. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan,
membuka sudut pandang baru dan mengajak kita lebih menghargai keanekaragaman budaya di dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dukung terus channel Cari Tahu agar kami bisa terus menghadirkan informasi unik, langka, dan penuh fakta menarik dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan terus cari tahu.